Kita mulai kabar pertama, pemirsa. Polresta Malang Kota menangkap ratusan remaja pembalap liar dalam razia COVID-19. Namun mereka kemudian dilepaskan kembali setelah dilakukan pendataan, pembinaan, serta penyemprotan disinfektan. Nah, sedikitnya ada 207 pembalap liar yang berhasil diamankan di kawasan Gor Kenarok, Kota Malang. Selain itu, petugas gabungan juga mengamankan 129 unit kendaraan. Balapan liar merupakan suatu bentuk kenakalan remaja. Manusia merupakan makhluk sosial. Kenalkan, kami dari kelompok 3, Kriminologi Universitas Budi Luhur. Di sini kami bersama dengan saya sendiri, Yedina, Harun Karim Nur Kiraman, Tika Koyonisa, Roni Wahyu Tiasno, dan Devi Wulandari. Yuk, di sini kita akan membahas tentang kenakalan anak di era pandemi COVID-19 dan diampu oleh dosen Ibu Sajida Busnita M. Krim. Dan di sini kita akan membahas tentang studi kasus balapan liar di tengah COVID-19 yang dilakukan oleh beberapa remaja. Kita akan membahas bahwa anak-anak belajar dengan mengamati perilaku, kemudian mencobanya. Konsekuensi dari upaya perilaku mereka mempengaruhi apakah mereka ulangi lagi perilakunya atau tidak. Semua media kekerasan dapat mengajarkan perilaku tersebut. Seperti perilaku kekerasan tertentu, keadaan saat perilaku tersebut muncul sesuai dengan sikap dan kepercayaan tentang perilaku. Dengan adanya cara seperti ini, dapat mempengaruhi perilaku anak yang dipelajari dan disimpan dalam memorinya. Agresi fisik adalah agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara fisik. Misalnya 1. Memukul, 2. Menusuk, 3. Menendang atau dia menganiaya seseorang. Yang kedua, ada agresi verbal, yaitu agresi yang dilakukan untuk melukai orang secara verbal. Misalnya, dia mengumpat, berdebat, atau mengejek. Tujuan agresi. Agresi mempunyai tujuan untuk melukai orang lain secara sengaja, sedangkan kemarahan hanya berupa perasaan dan tidak mempunyai tujuan apapun. Kemarahan merupakan perasaan tidak senang sebagai reaksi atas secara studi kasus balapan liar di tengah COVID-19 yang dilakukan oleh remaja. Balapan liar merupakan suatu bentuk kenakalan remaja. Manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupannya, membutuhkan interaksi berupa sosialisasi dengan orang lain. Proses sosialisasi ini dilakukan oleh agen-agen utama sosialisasi, yaitu keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media massa. Penanggulangan kenakalan anak. Upaya penanggulangan kenakalan anak memang harus benar-benar dilakukan sedini mungkin. Anak-anak delikuen jika tidak ditangani secara benar dan dapat berkembang menjadi penjahat atau kriminal pada masa dewasanya. Berikut ini merupakan tips and trick yang dapat dilakukan untuk membuang rasa bosan atau jenuh selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama, belajar memainkan alat musik. Nah, trip and trick selanjutnya nih bisa kamu lakukan ketika kamu lagi stay at home, bingung ngapain, gabut, mau ngapain. Itu dengan cara kamu baca buku. Baca buku kan bisa dapat tambah pengetahuan, tambah ilmu. Nah, contohnya tuh bisa baca novel, misalnya novel yang kamu tahu banyak bercanda, ataupun tampakku kamu baik saja, semua yang berada di bumi. Kalau misalnya kamu suka bentuknya novel dalam e-book, bisa kamu download, itu namanya aplikasi Wattpad, di mana di sana menyediakan banyak banget novel dalam bentuk e-book, entah itu thriller, genrenya romance, komedi, ataupun yang lain. Bisa kamu baca semua di sana. Itu kita ada olahraga, dimana olahraga itu penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan imun kita agar kita tidak gampang terkena penyakit. Olahraga apa sih yang bisa kamu lakukan ketika di rumah? Itu banyak, misalnya hula hoop, atau misalnya skipping, badminton,
sepak bola dan lain-lain itu yang bisa kamu lakukan ketika kamu berada di rumah. Nah, trip and selanjutnya yaitu trip and trick favorit saya banget, yaitu nonton film dan drama, yaitu karena saya sukanya film drama, film Asia, yaitu Korea, Thailand, Cina, atau Mandarin, dan Jepang. Beberapa drama yang saya rekomendasiin ketika kamu gabut di rumah bisa nonton yaitu Intern Class, Dream High, Merited Dating, VIP, Voice, banyak lagi kalau drama Korea. Kalau Cina yaitu You Are My Destiny, Put Hand Your Shoulder. Jepang ada Love First Forever. Terus ada Thailand yaitu ATM Series dan Euphoria Series. Kalau kalian misalnya bosan di nonton drama, kalian bisa nonton namanya Variety Show, dimana itu sih komedi lucu-lucu. Nah, paling terkenal yaitu Running Man. Itu rekomendasi banget, bagus. Nah, kan pas kalian stay at home, pasti kan kalian kangen banget sama teman-teman kalian kan, mau ketemu, mau meet up, mau ngumpul-ngumpul, mau gibah bareng. Nah, tapi kan nggak bisa tuh, karena harus tetap ada di rumah. Kalian bisa melakukannya meet online atau ketemu online, yaitu dengan cara berbagai aplikasi, misalnya aplikasi Zoom, Google Meet, WhatsApp sekarang bisa 10 orang, online juga. Jadi rasa kangen kalian ke teman-teman tuh bisa disalurkan itu, dan kalian juga tidak putus komunikasi ke teman-teman kalian, yaitu saling silaturahmi satu sama lain. Belajar memasak itu contohnya bisa lihat di YouTube atau di majalah-majalah lain. Dan yang kedua itu bebenah rumah. Bebenah rumah itu kayak contohnya kayak bersih-bersih rumah, pakaian, halaman, dan nyiram-nyiram tanaman di lingkungan rumah. Yang ketiga itu berbagi cerita kepada keluarga. Contohnya itu kayak berkomunikasi dengan keluarga melewati telepon atau video call atau aplikasi video. Yang keempat itu berkebun dengan keluarga. Contohnya itu kayak menanam singkong atau padi atau cabai atau pepaya dan sebagainya. Itu bermanfaat untuk kesehatan maupun imun tubuh kita ini. Bermain dengan hewan peliharaan. Solusinya adalah bagi siswa yang melakukan agresi verbal, sebaiknya untuk lebih sopan dalam berkomunikasi dan berbicara terhadap orang lain. Yang kedua, orang tua dan keluarga mendampingi anak-anak dalam menonton televisi dan memberikan wacana tentang pengaruh buruk menonton acara kekerasan. Yang ketiga, bagi sekolah dan guru BK. Sekolah dapat menambah kegiatan-kegiatan non-formal yang bertujuan untuk menyalurkan bakat dan talenta siswa. Kesimpulannya adalah aksi-aksi balapan liar yang dilakukan oleh remaja yang rata-rata mereka adalah pelajar. Pelajar sekolah ini dilakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 menjadi perhatian pemerintah dan sangat meresahkan masyarakat. Kesimpulan kedua, faktor yang menyebabkan aksi balapan liar disebabkan oleh individu dan teman sebayanya, serta lengahnya situasi yang sangat sepi diakibatkan oleh COVID-19 ini. Maka dari itu, perlu adanya edukasi serta pengawasan lebih dari orang tua, serta bekerjasama dengan pemerintah atau aparat penegak hukum yang bertugas. Terima kasih. Salam budi luhur.